And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, that he saw the calf, and the dancing. And Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands, and brake them beneath the mount. And he took the calf which they had made, and burnt it in the fire, and ground it to powder, and strewed it upon the water, and made the children of Israel drink of it. Spirit of Prophecy, Volume 1, page 247, paragraph 1. Oke, kita akan mulai, kita punya bagian kedua daripada pelajaran The Covenant with Nature. Itu perjanjian yang diadakan dengan alam. Oke. Dan bagian kedua ini kita mulai dengan covenant yang diadakan dengan umat Israel di Sinai. Keluaran 20 ayat 1, dan Tuhan berbicara seluruh perkataan-perkataan ini dengan berkata, Akulah Jehovah Godmu. Akulah yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan lupa, aku yang bawa kamu keluar. Kamu nggak keluar sendiri. Tanpa aku bawa keluar, kamu masih di Mesir, masih di rumah perbudakan. Di Kejadian 15 ayat 7, ini bahasanya sangat mirip dengan Abraham. Dengan Abraham. Coba lihat kata-katanya, sangat mirip, bukan sangat mirip, sama, nggak ada bedanya. Tuhan bilang kepada Abraham, yang waktu itu adalah Abram, Akulah Jehovah yang bawa kamu keluar dari Ur of the Chaldees atau Kasdim atau Babylon kuno. Karena Tuhan kan nggak pernah berubah, Maleakhi 3:6. Dan apa saja yang terjadi kepada umat Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk itu terjadinya. Jadi sebagaimana umat Israel dibawa Jehovah God keluar dari Mesir, Abraham dengan dia punya keluarga pun dibawa keluar dari Babylon kuno oleh Jehovah God. Itu penting sekali. Dan itulah kenapa perjanjiannya pasti akan berhasil kalau orangnya mengerti bahwa perjanjian ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan akan dinikmati bagi siapa saja yang percaya bahwa I am the Lord God yang menghasilkan semua yang dijanjikan. Kita ke ayat 18 Keluaran 20. Dan setelah Tuhan berfirman, membentangkan, mengumandangkan hukum Tuhan di Bukit Sinai, ada guntur, ada kilat, bunyi sangkakala, dan berasaplah gunung itu. Dan waktu orang-orang melihat itu, mereka langsung minggir, mereka mundur. Mundur artinya menjauhi. Sudah tahu hukum Tuhan, Roma 3:20, dia punya hukum Tuhan itu kita tahu, dia fungsinya ialah untuk nomor 1, mengungkapkan dosa orang. Yohanes 16 ayat 8. Dan orang yang berdosa di Yesaya 59 ayat 2, akan dipisahkan dari Tuhan. Jadi waktu mereka mendengar 10 hukum, mereka memisahkan diri karena mereka ada dosa. Tapi kita tahu Tuhan, sementara mereka terpisah dari Tuhan, Musa tidak terpisah. Musa malahan mendekati Tuhan. Jadi yang sudah terima Injil, yang sudah bisa melihat karakter Bapa, the end of the law, the glorious light of the gospel, adalah Musa. Dia sudah bisa lihat karakter itu, dan dia nggak terpisah. Lalu ayat 19, mereka bilang, kamulah Musa yang bicara dengan kami. Nanti kita akan dengar. Jangan God bicara dengan kami, nanti kita mati. Mati adalah upah dosa, dan dosa itu diungkapkan oleh hukum. Dan ini terjadinya setelah mereka mendengar 10 hukum Tuhan. Oke, lalu kita ke Keluaran 19 mulai ayat 5. Sebelum mereka menerima
10 hukum atau mendengar 10 hukum diucapkan oleh Tuhan di Bukit Sinai, ayat sebelumnya Tuhan sudah bilang, kalau kamu menurut suaraku atau perkataanku dan memelihara perjanjianku, artinya semua janji yang diberikan kepada kamu bersyarat, syaratnya menurut. Dan menurutnya itu menurut semua perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan harus dituruti. Dan perintah Tuhan diringkaskan dalam 10 hukum, tapi kalau diuraikan jauh lebih banyak ya daripada hanya 10. Dan kita sudah tahu itulah statutes dengan judgment yang adalah the law of Moses. Lalu ayat 8, orang-orang itu menjawab artinya mereka respon terhadap perjanjian Tuhan. Kalau kamu menurut, lalu mereka bilang apa? Kami akan lakukan semua yang Tuhan telah ucapkan pada kami. Artinya kami akan menurut. Tunggu ya. Tadi kita mulainya bahwa Tuhan bilang, saya yang bawa kamu keluar dari Mesir. Saya yang bawa Abraham keluar dari Ur. Lalu jawaban mereka, kami yang akan keluar dari perbudakan dosa. Tadi kan, saya yang bawa kamu keluar dari perbudakan dosa. Lalu mereka bilang, oke, kita akan keluar dari perbudakan dosa. Dari situ saja sudah gagal. Dari situ kita sudah lihat, harusnya mereka bilang apa? Oke, semua yang Tuhan bilang, Tuhan akan tolong kami untuk lakukan karena kami nggak bisa bikin apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Nah, itu perjanjian yang mantap. Tapi bukan itu jawaban mereka. Tentu saja mereka belum mengerti kan? Dan Musa bilang kepada Tuhan semua yang umat Israel sudah setujui dalam perjanjian itu. Lalu kita kembali ke Keluaran sekarang ayat 24. Dan mereka mempersembahkan persembahan sapi, lembu. Jadi lembu dipersembahkan karena lembu itu harus mati kan. Dan waktu mati dia punya darah, itulah dia punya tanda tangan. Dia punya konfirmasi bahwa kita punya perjanjian sah dan gak bisa dirubah lagi. Jadi lembu dipersembahkan. Lalu Musa ambil buku perjanjian itu dan dia baca di hadapan semua orang, dia baca perjanjian antara Tuhan dan mereka. Dan sekarang mereka jawab sebagaimana mereka jawab sebelum diberikan 10 hukum. Sekarang setelah 10 hukum diberikan, ini sudah sah ini karena sedikit lagi sudah mau ditangani oleh darah. Mereka bilang apa? Semua yang Yehova bilang kepada kita, kita akan lakukan, kita akan menurut. Sudah lihat mereka nggak ngerti. Sementara waktu di Sinai, waktu mereka dengar suara Tuhan, mereka bilang, Musa kamu yang ngomong, nanti kita mati. Nah harusnya mereka sadar di situ bahwa mereka nggak bisa menurut 10 hukum. Kalau waktu dengar aja mereka udah ketakutan. Dan waktu diberikan buku covenant ini, mereka bilang semua yang Tuhan bilang kita akan lakukan. Jadi mereka nggak bisa ingat, mereka nggak bisa mengerti. Mereka mungkin dalam kejujuran mereka mau melakukan dalam kejujuran mereka, tapi jujur nggak cukup kalau nggak ngerti. Umat Tuhan dibinasakan bukan dibilang situ karena nggak jujur. Mereka dibinasakan karena mereka nggak ngerti. Jadi ketidakmengertian mereka itu yang membuat mereka gagal dalam dia punya covenant ini. Ayat 8, dan Musa mengambil darah dari lembu yang sudah disembelih dan dia bilang apa? Lihat, ini darah perjanjian yang Yehova telah buat dengan kamu mengenai semua perkataan-perkataan Yehova yang kamu setujui. Jadi mereka sudah setuju, kita nggak akan melanggar, kita akan lakukan. Dan kita tahu salah satunya adalah apa? Jangan sembah berhala. Salah satunya kan. Dan judgment-nya pun ada. Mano imano kan. Kita sudah tahu itu. Jadi mereka membuat perjanjian yang mereka nggak ngerti. Dan kita sudah tahu kenapa Tuhan buat perjanjian. Untuk mereka sadar betapa mereka nggak sanggup tanpa kuasa Tuhan.
Di Ibrani 10 ayat 4 dikatakan mustahil bagi darah lembu atau darah sapi di sini kan untuk membereskan dosa, untuk mengambil dosa, mustahil. Jadi dari darahnya aja yang menjadi tanda tangan, yang menandatangani akan perjanjiannya adalah darah yang gak bisa menolong orang untuk berhenti berdosa. Jadi mereka punya perjanjian berdasarkan ketidakmampuan mereka, dan tanda tangannya berdasarkan darah yang gak ada gunanya untuk orang tinggalkan dosa. Jadi sudah bisa lihat bahwa covenant-nya di Sinai ini benar-benar nggak kemana-mana dia. Nggak kemana-mana. Di Imamat 17 ayat 11 dikatakan, the life, righteousness kan, the end of the law. The life, kehidupan daripada flesh kita dapati di dalam darah. Dan kehidupan itu adalah kehidupan Kristus. Darah lembu itu bukan righteousness. Lembu nggak bisa bayar dosa manusia. Malaikat aja nggak bisa bayar dosa manusia. Lalu apakah lembu mau bayar dosa manusia? Nggak bisa. Jadi dari darahnya saja sudah gagal kan? Kenapa gagal? Karena perjanjiannya udah gagal sebelum lepas landas. Jadi ini hanya menunjukkan ada perjanjian yang mereka lakukan di Sinai yang gagal kelas berat. Di Roma 10 ayat 4 dibilang Kristus bukan binatang ya. Kristus bukan binatang. Kristus adalah the end of the law for righteousness. Artinya Kristus punya kehidupan lah yang bisa membayar dosa manusia. Artinya kehidupan Tuhan Yesus waktu diletakkan kehidupannya itulah yang bayar manusia punya kehidupan yang harusnya manusia letakkan. Artinya manusia nggak perlu meletakkan kehidupan kekalnya karena sudah dibayar waktu Tuhan Yesus punya kehidupan itu yang dia letakkan. Di Roma 8 ayat 3, karena apa yang hukum tidak bisa lakukan, yaitu hukum nggak pernah bisa mengatakan manusia berdosa itu righteous, sehingga manusia harus mati. Bapa mengirim anaknya di dalam kelemahan manusia dan tidak pernah kedapatan berdosa, sehingga kehidupan Tuhan Yesus itulah yang bisa bayar, atau kehidupan Tuhan Yesus atau darah Tuhan Yesus itulah yang kalau perjanjiannya mau sah lah yang menandatangani itu covenant, darahnya Tuhan Yesus. Sementara tadi apa? Darahnya binatang. Jadi kita lihat bahwa di Bukit Sinai ada covenant berdasarkan darah binatang. Darah binatang yang gak akan lepas landas kemana-mana. Bukan darah Kristus. Jadi mustahil untuk kehidupan binatang untuk membayar dosa manusia. Mustahil. Inilah yang terjadi di Bukit Sinai. Inilah yang terjadi di Bukit Sinai. Dan di Kejadian 1:29 dikatakan Tuhan Yesuslah, Tuhan Yesus punya kehidupan yang dilambangkan darahnya lah yang bisa mengambil dosa manusia. Karena tanpa tumpah darahnya Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Dan dosa itu adalah upah. Kematian itu adalah upah dosa, atau dosa itu mengakibatkan kematian. Sehingga Tuhan Yesus punya kematian lah yang dibuktikan darahnya ditumpahkanlah yang membuat dia punya covenant sah. Covenantnya sah. Jadi kita tahu bahwa covenant itu diadakan antara Tuhan dengan manusia, atau manusia dengan Tuhan buat covenant kan? Oke. Jadi Sinai covenant ya, atau kehidupan binatang itu, kehidupan binatang Sinai covenant nggak bisa menebus atau membeli kehidupan atau memberikan kehidupan kekal yang sudah hilang melalui pelanggaran hukum Tuhan. Artinya nggak bisa mano imano. Jadi binatang punya kehidupan atau Sinai covenant yang diadakan di Sinai nggak bisa
menggantikan kematian manusia. Nggak bisa. Karena itulah the life of the beast. The life of the beast nggak bisa bayar the life of man. Dan hanya pemberi kehidupan itulah di Kejadian 2 ayat 7 yang bisa membayar kehidupan yang sudah hilang melalui pelanggaran hukum Tuhan. Itu mano imano. Artinya kehidupan manusia itu kan nafasnya Tuhan. Itu nafasnya Tuhan. Sehingga kalau nafasnya itu harus dihentikan, nafas itu mano imano dengan Tuhan punya nafas, sehingga hanya nafas Tuhanlah yang bisa bayar nafas yang sudah di forfeit melalui dosa. Bukan nafasnya binatang. Jadi sekali lagi, Sinai Covenant itu nggak akan kemana-mana dari sudut pandangan keselamatan. Oke, mari kita sekarang lihat di Keluaran 32 ayat 8. Dan dia bilang, apa itu ribut-ribut yang saya dengar di Sinai? Ada ribut-ribut. Dan waktu Musa turun, dia dengar ribut-ribut. Dan tibalah waktu dia sudah mendekati perkemahan, dia melihat ada lembu atau beast. Dia melihat beast. Kan beast itu oxen. Dia lembu. Dia lihat lembu. Beast. Dia lihat beast. Dan mereka dansa-dansa. Dan Musa punya marah. Sangat panas. Dan dia lempar. Dia punya 2 tables. Dia punya 2 loh batu dari tangannya. Dan diremukkanlah kedua loh batu itu di Bukit Sinai atau di bawah kaki Bukit Sinai. Nah, beberapa minggu lalu kita tahu ada COP27 di Mesir dan mereka ada tablet di situ. Tabletnya 2 tables dan mereka pun buang tablet itu ke tanah di Bukit Sinai. Jadi apakah dibuangnya tables itu sama dengan dia punya covenant dibatalkan? Ya, waktu Musa lempar 2 tablesnya, dia bilang apa? Covenant ini batal di tempat. Dan orang-orang ini waktu ke Sinai COP27 itu, mereka pun pegang tablet, lalu mereka lempar juga, melambangkan apa? Dibatalkan covenantnya. Karena itu covenant daripada apa? Covenant berdasarkan beast. Covenant beast. Ayat 4. Lalu mereka bilang apa? Inilah kamu punya gods yang bawa kamu keluar dari Mesir. Tadi kita lihat bahwa yang bawa keluar dari Mesir siapa? Jehovah God. Artinya covenant yang di Sinai, waktu dikasih hancur dia punya 2 tables of stone, itu karena mereka bilang yang bawa keluar dari Mesir atau yang bawa keluar dari perbudakan, yang bawa keluar dari Babylon adalah golden calf, the beast. The beast. Jadi ini adalah perjanjian yang tidak sah, sehingga dihancurkanlah 2 tables of stone-nya. Sementara Tuhan bilang apa? Akulah Jehovah God yang bawa kamu keluar dari perbudakan dosa. Lalu di ayat 20 ayat 3, you shall have no other gods. Kamu nggak boleh ada other gods. Dan kamu nggak boleh mengukir other gods itu. Kamu nggak boleh tunduk kepada other gods itu. Dan apa yang mereka lakukan? Di Sinai. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang worship the beast. Dan waktu mereka worship the beast, Musa kasih hancur tables of stone. Mereka pun ke Mesir beberapa minggu lalu dan kasih hancur table of stone. Artinya di Sinai ada apa? Ada worship the beast. Hosea 4 ayat 12. My people ask counsel. Nah, ini video tadi pagi kan. Counsel, mereka minta counselnya dari siapa? Their stocks. Stocks itu kayu yang diukir. Dan orang-orang yang minta counsel bukan dari Tuhan memiliki roh
pelacuran. Orang-orang yang minta counsel dari the wicked, Mazmur 1 ayat 1, adalah whoredom, pelacur. Kita harusnya minta counsel kepada Tuhan, firman Tuhan, dan ikutilah counselnya. Mereka minta counsel bukan dari Tuhan. Sama dengan kepausan pergi ke Amerika Serikat, dia minta counsel dari raja-raja dunia untuk memberikan power. Itu namanya fornication. Dan setiap kali saya minta counsel dari orang yang tidak takut kepada Tuhan, itu namanya whoredom. Bukan orang yang takut, bukan orang yang gak takut sama Tuhanlah yang menentukan saya punya perjalanan ke surga. Yang menentukan jalan ke surga itu firman Tuhan. Kalau orang yang gak takut sama Tuhan, gak suka instruksi Tuhan, bukan orang itu counsel saya. Saya gak sesuaikan, saya punya perjalanan di jalan sempit berdasarkan apa yang disenangi atau gak disenangi orang yang tidak takut Tuhan. Itu namanya whoredom. Itu namanya Sinai Covenant. Covenant di Sinai adalah roh pelacuran. Inilah Old Covenant. Ini namanya Hagar dan Sinai. Covenant perbudakan. Covenant self-righteousness. Setiap kali saya tidak mau menggunakan counsel Tuhan, saya sedang melacurkan diri dari Tuhan. Setiap kali saya minta counsel dari orang yang nggak takut Tuhan untuk mendikte bagaimana untuk berjalan di jalan sempit, itu the spirit of whoredom. Wahyu 17 ayat 1. Dikatakan kepada Yohanes, saya akan tunjukkan kepada kamu penghakiman pelacur besar itu. Di mana pelacur besar itu, dia melacurkan dirinya atau dia minta counselnya daripada raja-raja dunia. Ini dia. Kalau saya minta counsel dari bukan firman Tuhan, sayalah the great whore secara fraktalnya dengan raja-raja dunia. Jadi ini orang-orang yang faith-based ya. Mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman, aktivis, yang mereka pergi ke raja-raja dunia. Mereka minta raja-raja dunia kuasa untuk memaksakan undang-undang iklim. Karena mereka nggak bisa buat undang-undang iklim, mereka pergi ke raja-raja dunia untuk membuat undang-undang melalui mereka punya badan legislatif masing-masing untuk membuat Undang-Undang 10 Hukum Iklim 10/1. Bisa lihat itu? Jadi apa bedanya kalau saya sesuaikan perjalanan saya di jalan sempit ini berdasarkan counsel orang yang gak takut Tuhan? Itu sama dengan faith-based activist ini pergi ke raja dunia, lalu boleh gak kamu buat undang-undang negara masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan kepausan punya climate laws. Dan waktu mereka kasih hancur tabletnya, mereka sedang break the covenant of God dengan membuat hukum yang baru, golden calf apostasy. Ini yang baru terjadi di Bukit Sinai. Terulang kembali. Lihat di sini. Antara agama, kita sudah tahu artinya inter kan? Antara agama. Jadi pemimpin-pemimpin antara agama apa aja? Di COP27 mengungkapkan mereka ada 10 prinsip iklim pertobatan. Jadi mereka bilang manusia sudah berdosa. Dan kita mau buat 10 prinsip iklim pertobatan. Dan mereka bilang manusia harus mengambil tindak tanduk untuk bertobat kalau nggak mau dibinasakan bumi ini.
lihat ini tahun 2015 ini. Paus punya 10 commandment akan apa? Climate change. Dia sudah ada tahun 2015. Ini 2015. Jadi bisa lihat ya, apakah kepausan lah yang di belakang semua ini. Jadi Paus pergi ke raja-raja dunia, gereja, pergi ke raja-raja dunia untuk minta apa? Minta negara-negara, pemimpin negara, raja dunia untuk membuat undang-undang 10 prinsip pertobatan karena kita sudah berdosa terhadap nature. Dan dia dapat dari mana? Di mana kita bisa lihat dia punya 10 hukum climate change ini? Laudato Si. Lihat ini, the 10 Green Commandments daripada Laudato Si. Jadi siapa punya undang-undang ini? The Great Whore. Dialah Jezebel di belakang layar. Sementara Ahab sedang di Bukit Sinai, sementara Ahab sedang di Bukit Karmel di Samaria lah yang mendikte apa yang terjadi dari belakang layar. Itu namanya whoredom. Makanya dia ke 2015 dia pergi ke Amerika untuk dia solicit kuasa daripada raja-raja ini untuk memberikan dia kuasa untuk membuat undang-undang yang sangat bertentangan dengan undang-undang Tuhan. Melihat ini Juli 21, 2022. Pope Francis bilang, kita harus menjaga ketat ciptaan Tuhan, dan itu bukan pilihan bagi orang Kristen. Itu bukan pilihan, kalau mau jaga boleh, kalau nggak jaga nggak boleh. Kamu harus protect Tuhan punya creation. Lalu di bawah dibilang apa? Harus ada covenant antara manusia dengan Tuhan atau dengan nature. Dengan nature. Artinya ini covenantnya dengan siapa? Kalau tadi Tuhan punya covenant, manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia. Tapi kalau Paus bilang, manusia harus ada covenant dengan alam. Artinya siapa yang digantikan dengan alam? God. God diganti dengan nature. Kejadian 17:17. Katakan kan, saya Tuhan bilang, saya bikin covenant dengan kamu, bukan alam dengan kamu. Saya bikin covenant dengan kamu dan keturunan kamu, Abraham, bukan alam. Kamu nggak bikin covenant dengan environment. Kamu buat covenant dengan saya, Tuhan bilang. Dan kita tahu covenant itu sama dengan pernikahan. Perjanjian kan? I do. Jadi pernikahan itu antara God dengan manusia. Bukan manusia dengan nature. Manusia nggak ada hubungan dengan nature covenantnya, tapi dengan penciptanya. Dan kita tahu Kristus adalah kepala gereja. Artinya waktu wanita buat covenant, dia buat covenant dengan si pria atau dengan Kristus. Artinya covenant di Sinai baru-baru, dia replace, dia gantikan Kristus pencipta dengan nature, dengan yang diciptakan oleh Kristus. The covenant of nature. Nah, mari lihat covenant kita dengan siapa? Kristus adalah kepala gereja. Lalu, kita lihat kutipan berikut. Nature yang digantikan, yang menggantikan God, itu bukan God. Dan gak pernah nature bisa menjadi God. Memang kita bisa melihat kuasa dan suara Tuhan berbicara melalui nature. Tapi nature itu bukan God. Mereka sudah gantikan nature dengan God. Karena mereka punya covenant, ialah covenant manusia dengan nature. Seharusnya dengan God. God itu personal. Ada oknumnya. Nature enggak. Kristus itu personal. Ada oknumnya. Nature enggak. Ingat kutipan ini? Manuskrip 24. Kristus mewakili Bapa bukan sebagai sesuatu di nature, tetapi oknum yang ada personality. Jadi apakah ini sudah mirip-mirip si Kellogg?
Apakah sudah mirip dengan Kellogg? Apakah ini untuk bikin covenant dengan nature itu sudah seakan-akan bikin covenant dengan pantheism punya prinsip kan? Dan kita tahu kalau pantheism jadinya apa? Trinitas. Di Roma 1:25 dikatakan mereka merubah kebenaran God menjadi bohong sehingga mereka worship dan serve the creature environment more than the creator. Mereka sembah yang diciptakan lebih dari penciptanya. Covenant with nature. Mereka tidak suka simpan God dalam otak mereka, dalam pikiran mereka, sehingga mereka dibiarkan Tuhan untuk memiliki mind, reprobate mind. Reprobate mind, artinya mereka nggak ada mind of God. Mereka ganti God dengan the mind of the creature. Dan creature-nya di Sinai apa? Beast. The mind of the beast. The image of the beast. Umat Tuhan, Hosea 14, minta counsel kepada stocks. Kepada makhluk atau kepada yang diciptakan. Bukan kepada penciptanya. Manusia mau minta anjuran, mau minta advice dari makhluk yang diciptakan, bukan dari penciptanya. Dan kalaupun minta dari makhluk ciptaan harus 100% murni kutip dari yang keluar dari mulut penciptanya. Mereka minta dari kayu, dari pohon. Hosea 4:13, mereka memberikan atau mereka membuat korban di atas gunung. Mereka membuat korban di atas gunung. Siapa yang membuat korban di atas gunung? Tadi di mana? Di Gunung Sinai kan? Di Elia di mana? Mereka bikin korban di mana? Di Bukit Karmel, di Gunung Karmel. Jadi semua di atas gunung. Sementara umat Tuhan sedang disuruh keluar ke gunung. Mereka sedang bikin covenant di mana, Stan? Di gunung. Dan turun api. Turun hujan kan? Di gunung. Tapi siapa punya api yang turun di sini? Dikatakan di sini, Elia bilang kepada Ahab, Jezebel dengan semua Israel, nggak akan ada hujan. Nah, kalau nggak akan ada hujan, ada apa? Ada global warming. Akan panas, kalau nggak hujan panas, climate change. Di zaman Elia ada climate change. Dan karena nggak ada hujan. Dan benar-benar climate change. Lalu apa yang terjadi? Ahab dan semua diminta oleh Elijah untuk gather. Kumpulkan semua nabi-nabi kamu dan gather together di Bukit Karmel, di atas gunung. Baru-baru mereka di Bukit Sinai. Dulu di Bukit Sinai. Setelah itu di Bukit Karmel, semua di atas bukit. Lalu ayat 26. Dan dia bilang apa? Panggillah nama Baalmu. Dan mereka mulai memanggil nama Baal dari pagi sampai siang. Mereka bilang, oh Baal, dengarlah kami. Nggak ada suara. Mereka loncat-loncat, nggak ada suara. Tidak ada jawaban. Coba lihat ya. Jadi mereka waktu mereka di Bukit Karmel sama dengan di Bukit Sinai, yang mereka inginkan apa? Untuk climate change law, global warming law kan? Mereka membuat undang-undang global climate, dan caranya ialah untuk buat covenant dengan Baal untuk hujan kan? Apakah waktu mereka di Bukit Karmel, mereka punya covenant menghasilkan hujan? Dan sebelumnya api, turun Roh Kudus? Enggak. Dengarlah, tidak. Ini dia sedang terulang kembali di Bukit Sinai beberapa minggu lalu. Terulang kembali, kan? Jadi, saudara-saudara, sejarah sedang terulang kembali. Dan kalau kita nggak bisa sadar sejarah sedang terulang kembali, kita punya gaya hidup
adalah gaya hidup orang yang pasti fatal. Karena walaupun dia secara intelek tahu sudah dekat waktunya, tapi tindak tanduk, keputusan semua itu menunjukkan masih lama. Ini Tuhan dalam dia punya mercy sedang memberikan tanda ini supaya umat Tuhan tidak perlu binasa, supaya umat Tuhan mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Apalagi kita lihat semua yang terjadi adalah pengendapan nubuatan. Dan the end sedang mengulang the beginning. Tapi hanya yang bijaksana. Dan yang bijaksana itu adalah dia pikir baik-baik. Saya mau yang enak bagi daging saya, atau saya mau membuat menderita daging saya, apapun konsekuensinya. Yang penting saya lakukan kehendak Bapa. Tuhan dalam mercy-Nya. Tapi kalau Tuhan dalam mercy-Nya memberikan pekabaran, peringatan, dan saya enggak menghargainya, saya sedang bikin covenant dengan the beast. Dan saya akan terima mark of the beast. Karena ini sudah pernah terjadi dulu. Dan ini sedang terulang kembali. Masing-masing kita lah yang tentukan. Pilihan kita itu akan menentukan apa yang akan tercatat dengan permanen di dahi saya. Apakah covenant saya adakan dengan God atau dengan nature?